menggunakan sistem kronologis berdasarkan data surat masuk dan data surat keluar. Pada sistem kronologis ini, data diurutkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. Sistem kronologis adalah sistem yang digunakan dan disusun berdasarkan urutan waktu, mulai dari tahun, bulan, dan juga tanggal. Dan juga sistem ini sangat cocok digunakan di instansi maupun pemerintah untuk melihat timeline kegiatan secara teratur dan juga jelas. Sebelum kita memulai membuat klasifikasi, kita siapkan dulu semua bahan yang diperlukan agar prosesnya lebih tertata dan rapi. Yang pertama yaitu sticky notes untuk memberi tanda pada tiap kode kelompok arsip. Lalu yang kedua terdapat map Snell Hector sebagai tempat menyimpan surat masuk dan keluar yang sudah diklasifikasi. Lalu yang ketiga yaitu surat masuk dan keluar di mana dokumen asli atau salinan yang akan diklasifikasikan. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat perforator digunakan untuk melubangi kertas sebelum dimasukkan ke dalam map. Dilanjutkan dengan kertas HVS warna-warni sebagai pembatas antar kelompok klasifikasi agar lebih mudah untuk dicari. Dan yang terakhir yaitu laptop sebagai media membuat daftar klasifikasi arsip. Pertama, kita mulai dari surat masuk. Di tabel ini, kita mengelompokkan arsip berdasarkan subjek utama yaitu tahun, lalu subsubjek yaitu bulan, subsubjek yaitu tanggal surat diterima, dan kode di mana tanggal digunakan sebagai nomor klasifikasi. Contohnya, tahun 2025, bulan Mei, tanggal 10 akan diberi kode 10. Berikutnya, tanggal 8, 6, 5, 3, dan 1 masing-masing diberi kode sesuai tanggal surat. Kemudian kita lanjutkan ke bulan April. Di sini ada tanggal 30, 26, 25, dan 24. Semuanya juga menggunakan kode tanggal yang sama dengan hari surat tersebut diterima. Selanjutnya adalah surat keluar. Formatnya sama seperti surat masuk, yaitu tahun sebagai subjek utama, bulan sebagai subjek, tanggal sebagai subjek, dan kode klasifikasi diambil dari tanggal. Contohnya pada tabel, untuk tahun 2025, bulan Mei, terdapat beberapa tanggal yaitu 13, 6, 5, 3, dan 2. Tanggal 5 memiliki dua versi yaitu 5.1 dan 5.2, menandakan ada dua jenis surat yang keluar pada tanggal yang sama. Kemudian di bulan April ada tanggal 25 dan juga 22. Untuk tanggal 25 terbagi menjadi 25.1, 25.2, dan 25.3. Di mana hal tersebut menandakan bahwa terdapat 3 surat dengan tanggal yang sama. Langkah berikutnya yaitu melubangi semua surat masuk dan keluar menggunakan perforator untuk memudahkan proses pemasangannya pada map Snell Hector. Untuk penyusunannya, pada halaman yang pertama kita berikan tabel daftar klasifikasi arsip sistem kronologis. Lalu di halaman kedua kita berikan cover bertuliskan surat masuk. Sebelum masuk ke suratnya, kita sisipkan oleh kertas HVS berwarna. Setelah itu, baru disusun untuk suratnya dimulai dari tanggal yang paling besar hingga tanggal yang paling kecil. Pada bagian surat keluar juga kita lakukan hal yang sama, yaitu di cover pertama ada daftar tabel klasifikasi arsip sistem kronologis surat keluar. Lalu pada halaman kedua bagian cover bertuliskan surat keluar. Lalu sebelum memasuki surat kita sisipkan kertas HVS warna-warni. Setelah itu kita urutkan surat berdasarkan tanggal yang paling besar ke yang paling kecil.
Lalu langkah yang selanjutnya kita lakukan adalah menulis bulan dan juga kode pada sticky notes. Untuk peletakan sticky notes, kita mulai dengan menempel nama bulan pada bagian kertas HVS berwarna-warni. Setelah itu, baru kita lanjutkan untuk menempel kode surat pada kertas surat yang sudah ada. Kode ini disesuaikan dengan tabel yang kita buat tadi. Hal tersebut juga kita lakukan pada surat keluar, di mana pada bagian kertas HVS warna-warni kita tempelkan sticky notes yang bertuliskan bulan atau subjek. Lalu pada bagian suratnya baru kita tempelkan untuk kode dari masing-masing surat disesuaikan dengan tabel klasifikasi yang telah kita buat tadi. Langkah yang terakhir yaitu memasukkan dan menjepit surat arsip keluar dan masuk yang sudah disusun rapi ke dalam map Snell Hector. Dengan susunan surat keluar berada pada bagian yang paling bawah. Susunan pada surat arsip masuk dan keluar haruslah rapi. Mulai dari surat arsip masuk, yaitu ada bulan Mei dengan tanggal 10, 8, 6, 5, 3, dan 1. Lalu ada bulan April dengan tanggal 30, 26, 25, dan 24. Selanjutnya pada bagian kedua ada surat arsip keluar, yaitu ada bulan Mei dengan tanggal 13, 6, 5, 3, dan 2. Di sini karena tanggal 5 terdapat 2 surat, jadi kita tempel di tanggal 5 yang pertama. Lalu ada bulan April dengan tanggal 25 dan 22. Di sini karena tanggal 25 juga terdapat 2, jadi kita tempel di tanggal 25 yang pertama. Dan inilah hasil akhir daftar klasifikasi arsip sistem kronologis surat masuk dan keluar. Baik, begitulah cara membuat klasifikasi arsip menggunakan sistem kronologis untuk surat masuk dan surat keluar. Semoga tutorial ini dapat membantu kalian memahami cara menyimpan arsip dengan benar dan rapi. Terima kasih sudah menonton.